Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang siklus menstruasi dan juga kehamilan. Yang pertama ada menstruasi. Menstruasi adalah peluluhnya dinding rahim akibat tidak dibuahinya sel telur oleh sperma. Menstruasi ini terdapat 4 siklus. Yang pertama ada siklus menstruasi, yaitu sel telur yang dilepas oleh ovarium akibat tidak dibuahinya oleh sel sperma. Kemudian ada yang kedua ada folikuler, yaitu fase ini akan terjadinya pelepasan hormon folikel yang berlangsung selama 11 hingga 17 hari. Dan di sini terjadi penembalan pada dinding rahim. Kemudian yang ketiga ada masa ovulasi, yaitu masa di mana sel telur dilepas yang sudah siap untuk dibuahi. Kemudian yang keempat ada masa luteal, yaitu masa setelah folikel dilepaskan sel telur dan sel telur akan membentuk dan akan membentuk korpus luteum, dan setelah itu akan menjadi hormon progesteron dan heterogen. Nah, selanjutnya ada siklus menstruasi. Yang pertama ada fase menstruasi, yaitu berlangsung sampai hari pertama dan juga hari ke-7. Nah, di fase ini tuh fase dimana si darah menstruasi itu keluar, sehingga pada tahap ini umumnya wanita merasakan gejala seperti nyeri di perut, bawah, dan punggungnya. Kemudian di fase yang kedua itu ada fase folikuler seperti tadi, yaitu berlangsung selama 8 hingga 12 hari. Fase folikuler ini adalah fase di mana pematangan pada ovarium yang hingga nantinya dia akan bisa memproduksi sel telur lagi. Terjadi perubahannya endometrium di sini yang akan meningkatkannya hormon estrogen dan menebalnya lapisan rahim. Nah, pokoknya di tahap ini tuh tahap dimana si sel telur itu akan diproduksi lagi, sel telur yang baru itu akan diproduksi. Kemudian yang ketiga ada masa ovulasi. Masa ovulasi itu masa dimana sel telur yang tadi udah diproduksi oleh di masa folikuler itu dilepas. Di masa ovulasi ini masanya sel telur ini akan dilepas, dialirin ke tuba Fallopi untuk melakukan implementasi. Di tahap ini tuh dilepaskannya sel telur yang siap untuk dibuahi. Sel telur yang telah matang akan bergerak tuba Fallopi. Sel telur akan bertahan selama 24 jam. Nah, karena dia selama 24 jam itu nggak dibuahi oleh sperma, maka dia akan kembali lagi menjadi siklus menstruasi, turun menjadi darah menstruasi lagi. Kemudian yang keempat itu ada fase luteal. Nah, di fase ini adalah fase di mana keluarnya hormon wanita, yaitu hormon progesteron dan hormon estrogen, yang dimana pada umumnya wanita akan mengalami perubahan pada moodnya, terasa lemah, mudah munculnya jerawat, dan kurang enak badan. Kemudian nanti fase ini berlangsung selama 16 hingga 28 hari. Nah, setelah fase ini dia akan kembali lagi menjadi fase menstruasi, akan kembali lagi keluar darahnya. Karena apa? Karena dia tidak mengalami pembuahan, tidak ada sel sperma yang membuahinya, sehingga sel telur yang tadi itu harusnya dibuahi itu dia tidak dibuahi. Akhirnya dia tidak bisa bertahan dan akhirnya keluar menjadi darah haid. Nah, proses ini akan terus berputar sampai wanita mengalami masa pubertas hingga ia mengalami masa menopause atau menua. Nah, yang selanjutnya ada masa kehamilan. Masa kehamilan ini bersambung dari masa ovulasi di menstruasi tadi, teman-teman. Yaitu ketika sel ovum atau telur dilepaskan dan siap untuk dibuahi. Nah, di masa kehamilan ini, si sel telur itu udah dibuahi, sehingga di minggu ketiga dia membentuk embrio dan yang berbentuk seperti biji-biji. Kemudian di minggu keempat, embrio mulai
mulai tumbuh otak dan tabung saraf. Kemudian dia sudah memiliki denyut nadi, denyut jantungnya. Kemudian di minggu kelima, janin mulai membesar sebesar kacang polong, yaitu sekitar 5-7 mm. Kemudian di minggu ke-6 itu ada dia mulai bertambah besar dan mulai terbentuknya struktur wajah. Kemudian di minggu ke-7 dia mulai terbentuk kontur mata, hidung, mulut, dan juga otak. Kemudian di minggu ke-8 sampai ke-10 dia mulai bergerak dan berukuran sekitar 8 cm. Kemudian di minggu ke-11 hingga 13 dia mulai berkembang, otaknya mulai berkembang, sudah bisa mengeluarkan urin dan jari-jarinya mulai mengepal, jari-jari bayi atau janinnya mulai mengepal, mulai bertumbuh besar. Kemudian di minggu ke-14 hingga ke-18 dia mulai menendang-nendang dan menggerakkan mata dan menunjukkan beberapa ekspresinya. Kemudian di minggu ke-19 hingga ke-22 dia sudah si bayi ini sudah bisa mendengarkan suara dari ibu dan juga sekitarnya. Kemudian di minggu ke-23 hingga 29 janin sudah mulai jarang bergerak karena dia mulai bertumbuh besar dan ruang untuk dia bergerak itu semakin sedikit. Kemudian di minggu ke-30 hingga 35 si janin ini pergerakannya makin bisa terdeteksi dan lebih kompleks, lebih keras lagi, dia lebih terasa lagi. Kemudian di minggu yang terakhir yaitu minggu ke-36 sampai ke-41 yaitu janin mulai turun ke panggul dan mulai memposisikan kepalanya berada di bawah, sehingga di tahap ini nanti akan berlanjut ke proses persalinan.